Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlian Pratama dari kelas PAI 4K dengan NIM 2012342. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas akhir saya, yaitu ujian akhir semester yang dimana berjudulkan tentang aliran psikologi kognitif, implikasi psikolog kognitif dalam pendidikan. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu pengertian dari aliran psikologi kognitif. Kognitif berasal dari kata pengetahuan yang berasal dari kata yang sama dengan pseudo atau pengetahuan. Berdasarkan akar dari teori yang dibangun oleh Piaget, ada beberapa penulis mendefinisikan mengetahui dengan istilah yang berbeda, namun memiliki arti yang sama, yakni aktivitas mental mengetahui dan mengetahui dunia. Menurut Kaplan, istilah kognitif adalah salah satu bidang atau wilayah psikolog manusia yang meliputi perilaku mental yang terkait dengan pemahaman, perhatian, pemrosesan informasi, dan pemecahan masalah. Ranah kognitif juga memiliki keterkaitan dengan konasi atau kehendak dan cinta atau feeling yang berkaitan dengan domain sensori. Nah, selanjutnya itu di B ada pengertian pembelajaran kognitif. Belajar kognitif memandang belajar sebagai proses memfungsikan unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif serta berbekas. Nah, di bagian C kita ada ciri-ciri aliran belajar kognitif. Yang pertama itu ada mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Terus yang kedua ada mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga mementingkan kondisi waktu sekarang. Nah, yang keempat itu mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang kelima mengutamakan keseimbangan dalam diri manusia. Yang keenam itu ada mengutamakan insight atau pengertian dan pemahaman. Baiklah, kita lanjut yang ke D, itu ada implikasi teori kognitif dalam pendidikan. Nah, sebelumnya, teori kognitif, khususnya teori Piaget atau Elkin, memberikan implikasi penting bagi pengembangan kurikulum dan model pembelajaran. Elkin menekankan perlunya sinkronisasi antara kurikulum dengan kemampuan fisik, kognitif, sosial, dan emosional siswa. Piaget menyoroti pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sehingga kurikulum perlu menekankan pembelajaran interaktif melalui materi ajar yang merangsang interaksi dan pemecahan masalah yang sesuai dengan kemampuan siswa. Intinya, kurikulum harus mendukung inisiatif belajar siswa melalui pendekatan belajar, penemuan, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya psikolog kognitif merupakan upaya untuk memahami berbagai alat atau data pengamatan empiris yang sistematis yang berasal dari pengamatan manusia dan kemudian dikembangkan menjadi teori. Dalam psikologi kognitif, ini berkaitan dengan proses persepsi informasi, pemahaman, aliran pemikiran, dan pemecahan masalah. Sedangkan teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Nah, jadi belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan. Nah, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif serta berkelas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang aliran psikologi kognitif. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.